Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pergerakan dan pergeseran kurva penawaran. Pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang pergerakan dan pergeseran kurva permintaan. Kali ini yang kurva penawarannya ya. Konsepnya tidak jauh beda. Jadi pergerakan kurva atau yang disebut dengan movement itu adalah pergerakan titik-titik di sepanjang kurva. Jadi ini adalah kurva penawaran. Nah, perpindahan titik-titik inilah yang dinamakan pergerakan kurva. Jadi ketika harga turun, permintaannya jumlah penawarannya turun. Ketika harga naik menjadi 8, jumlah penawarannya naik menjadi 10. Begitu juga ketika harga naik menjadi 10, maka jumlah penawaran naik menjadi 15. Nah, ini yang disebut dengan pergerakan kurva. Kemudian kalau pergeseran kurva yang disebut dengan shifting, ya, pergeseran kurva ke kanan dan kurva ke kiri, di mana kurva permintaannya ini tetap, sedangkan yang bergeser adalah kurva penawarannya. Nah, bergeser ke kanan, kemudian bergeser ke kiri. Nah, hal-hal apa saja yang menyebabkan pergerakan kurva dan pergeseran kurva? Yaitu sama dengan hal-hal yang faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Nah, di sini faktor yang mempengaruhi penawaran itu ada 5. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Kalau misalnya kita membahas tentang jeruk, berarti harga jeruk. Kalau sepatu berarti sepatu dan lain-lain. Nah, harga barang itu sendiri itu menyebabkan pergerakan kurva. Contohnya adalah ini. Misalnya pada harga 10, jumlah penawarannya akan 5. Ketika pada harga naik 12, jumlah penawarannya menjadi 10. Nah, ini berlaku jika ceteris paribus, hanya harga yang mempengaruhi faktor yang lainnya dianggap tetap. Nah, pergerakan kurva ini seperti bunyi pada hukum penawaran yang bunyinya, jika harga barang naik maka jumlah penawarannya naik, dan jika harga barang turun maka jumlah penawarannya akan turun. Jadi harga barang itu sendiri itu menyebabkan pergerakan kurva, perpindahan titik-titik dari A ke B atau B ke A. Oke. Selanjutnya faktor yang kedua adalah tentang teknologi, di mana teknologi ini menyebabkan pergeseran kurva. Nah, pergeseran kurva ke kanan itu disebabkan karena jumlah penawaran atau Hi naik. Menyebabkan karena Hi-nya naik maka bergesernya ke kanan. Sedangkan pergeseran kurva ke kiri itu disebabkan karena jumlah penawaran atau Hi-nya turun. Jadi kalau Hi-nya naik, jumlah penawarannya naik, maka kurvanya akan bergeser ke kanan. Jika jumlah penawarannya atau Hi-nya turun, maka kurvanya bergeser ke kiri. Nah, ini contohnya. Teknologi yang kedua adalah tentang teknologi. Jika teknologinya semakin modern, maka jumlah penawaran atau jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Kenapa? Karena jumlah barang yang dihasilkan dalam memproduksi, karena teknologinya modern, maka jumlahnya akan naik. Maka kurva bergeser ke kanan. Nah, seperti ini. Ini kurva keseimbangan awal ada di E. Ini kurva permintaan atau D, kurva penawaran awal atau S. Di sini titiknya. Jadi ketika harga 10, permintaannya ini 8 ya. Karena teknologinya modern, maka jumlah Hi-nya atau ya Hi-nya, jumlah penawarannya naik dari 8 menjadi 10. Kemudian kita tarik di kurva D ini. Nah, kemudian dari titik ini kita tarik kurva S1-nya. Nah, inilah yang dinamakan kurva bergeser ke kanan. Nah, jadi di sini kalau pergeseran kurva penawaran itu, kurva penawarannya tetap. Nah, ini berarti yang bergeser hanya kurva penawaran, kurva permintaannya tetap, mohon maaf ya. Nah, seperti ini. Kemudian, kalau teknologinya semakin tradisional atau turun, jumlah penawaran atau barang yang dihasilkan juga akan turun sehingga kurva bergeser ke kiri. Contohnya awalnya di sini ya, E-nya ketika harga 8, Hi-nya 10, karena penawarannya turun maka Hi-nya turun jadi 5, dari 10 ke 5, kemudian kita tarik di kurva D di sini.
Nah, kemudian ditarik kurva S2-nya. Nah, maka dia bergeser ke kiri. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau jumlah Q-nya naik, kalau jumlah Q-nya turun, maka kurvanya akan bergeser ke kiri. Nah, karena jumlah penawarannya turun, maka harga barang akan naik secara otomatis. Begitu juga kalau misalnya jumlah penawaran, jumlah barang yang ditawarkan terlalu banyak, harga barang akan turun nih. Nah, seperti itu ya. Ya, selanjutnya adalah biaya. Biaya itu juga menyebabkan kurvanya bergeser ke kanan. Kurvanya menyebabkan pergeseran kurva ya. Oke. Kemudian jika biaya naik, keuntungan akan turun kan? Secara otomatis jika biaya naik, keuntungan akan turun, maka jumlah produksi akan turun. Kurva bergeser ke kiri. Tapi kalau biayanya turun, keuntungan akan naik, jumlah produksi naik, maka kurva bergeser ke kanan. Jadi intinya kalau pergerakan kurva itu yang menyebabkan harga, kalau pergeseran kurva itu yang menyebabkan ada 4 tadi, teknologi, biaya, jumlah produsen, dan ekspektasi produsen. Jadi seperti ini loh. Oke, selanjutnya adalah jumlah produsen, itu juga menyebabkan pergeseran kurva. Jika jumlah produsennya naik, maka jumlah penawaran akan naik, kurva bergeser ke kanan. Begitu juga jika jumlah produsennya turun, maka jumlah barang yang diproduksi dan yang ditawarkan akan turun ya. Kurva akan bergeser ke kiri. Jadi kalau pergeseran kurva intinya adalah jumlah penawarannya naik atau turun. Kalau jumlah penawarannya bertambah banyak atau naik, maka kurvanya bergeser ke kanan. Kalau bertambah sedikit, berkurang jadi sedikit, maka kurvanya bergeser ke kiri. Oke, yang terakhir adalah ekspektasi produsen yang menyebabkan pergeseran kurva juga. Jika diperkirakan bulan depan harga naik, maka penawaran sekarang akan turun. Kenapa? Barangnya akan dijual di masa yang akan datang. Kemudian kurva akan bergeser ke kiri. Dan kebalikannya, jika perkiraan bulan depan harga turun, maka jumlah penawaran sekarang akan naik. Karena mumpung harganya mahal, maka dijual dengan lebih banyak. Kurvanya bergeser ke kanan. Nah, itu tadi tentang pergerakan dan pergeseran kurva penawaran ya. Semoga bermanfaat. Nanti bisa diulang-ulang kembali kalau misalnya masih belum paham, atau bisa meninggalkan di kolom komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.